Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangkaian sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan insya Allah duduk panjenengan antara dua sholat itu terhitung sholat. Jadi walaupun duduknya dalam rangka majelis ilmu, insya Allah jenengan terhitung sholat. Dan para malaikat memintakan ampun untuk mereka yang mau bermajelis ilmu. Allah maghfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, ikan-ikan di sungai, di lautan juga memintakan ampun buat mereka yang mau bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita adalah kembali kepada Al-Kabair. Tapi saya belum sempat untuk ngecek lagi materinya, ada yang perlu diperbaiki apa enggak. Maka saya pada malam hari ini membawakan materi tematik dengan tema yang sebenarnya masih dosa besar juga, tapi kadang banyak yang nggak paham gitu kan. Yaitu tentang tema korupsi dan gratifikasi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, korupsi dan gratifikasi ini setiap hari kita lihat di televisi, dari mulai yang nggak paham agama sampai orang yang paham agama pun juga melakukan, entah karena nggak tahu atau nggak ngerasa atau pura-pura nggak ngerti. Maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim harusnya tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan materi ini saya cicil pelan-pelan, saya sampaikan di Masjid Baitul Hikmah di Balai Kota. Tentu dengan waktu yang sangat singkat, karena sebulan 2 kali itu, antara habis duhur sama menjelang habis duhur nih, sekitar 5-10 menit. Kemudian 6 bulan sekali khutbah Jumat. Jadi waktunya cuma itu. Tapi saya waktu menyampaikan, saya izin dulu sama Kepala Inspektorat Kota Surakarta, kalau ada yang kenal, Pak Arif Darmawan. Saya bilang, Pak, saya bantu Pak, apa Mas ini? Tak bantu menyampaikan materi ini, karena kalau cuma sosialisasi kayaknya belum menyentuh sanubari. Tapi kalau dibawakan pakai versi agama, mudah-mudahan bisa menggugah kesadaran yang paling dalam. Dan beliau mengaminkan, beliau mengizinkan, beliau membolehkan. Makanya kemudian materinya saya sampaikan, tapi nggih samar-samar gitu kan. Jadi nyerempet-nyerempet lah gitu. Tapi nanti ujungnya mereka akan ke sana arahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama apakah enggak ada atau istilah itu? Sampai ada orang yang kemarin saya baca berita itu, mantan gubernur, wakil gubernur Jawa Barat, itu mengalirkan dana Kesra provinsi ke yayasannya 45 miliar selama 5 tahun. Ya buat bangun sekolah, buat macam-macam, tapi kok yo kemen gitu loh. Kayak renek yayasan liyo gitu. Kayak nggak ada pesantren lain kan gitu. Nah, maka dalam Islam ada dua istilah terkait dua model itu. Yang pertama yaitu ghulul, yang kedua yaitu riswah. Ghulul itu merujuk pada pengkhianatan terhadap harta yang seharusnya dijaga dan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, jadi harusnya untuk kepentingan umum, tapi dialirkan untuk kepentingan pribadi dan golongan, termasuk untuk yayasannya dia sendiri. Itu tidak boleh dalam Islam. Tapi kita ngomongin istilahnya dulu nih. Nanti dalil demi dalilnya kita sampaikan. Mudah-mudahan waktunya cukup dalam rangka banjeli materi yang belum saya koreksi lagi. Kemudian yang kedua, istilah yang kedua adalah riswah. Ini merujuk pada praktek suap atau gratifikasi, yaitu suatu proses pemberian hadiah, baik berupa materi atau yang lainnya, dalam rangka memuluskan sebuah proses yang harusnya jalannya nggak seperti itu.
memenangkan yang kalah, memasukkan orang yang harusnya gak lolos, mulai membuka jalan buat pemenang proyek gitu. Nah itu masuk dalam riswah. Kalau hulul itu harusnya dikasihkan ke orang-orang yang sudah ditentukan, tapi dialirkan ke tempat-tempat tertentu, bahkan kantongnya sendiri. Ya mirip-mirip lah. Makanya di dalam ilmu hukum positif kita dua-duanya disebut dengan korupsi dan gratifikasi. Kalau korupsi itu nanti berpotensi merugikan keuangan negara karena ngambil. Kalau gratifikasi berpotensi merubah suatu keputusan karena orangnya nggak akan lagi objektif. Dan ini kadang juga menimpa di dunia pendidikan. Jadi kadang guru atau dosen dikasih hadiah mahasiswanya, ya mungkin niatnya baik untuk memberi hadiah, niatnya. Tapi guru atau dosen yang mendapatkan hadiah itu ya mau nggak mau, kalau nggak kasih nilai lebih ya nggak enak, udah dikasih hadiah, apalagi hadiahnya banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ngomongkan di hukum positif, jelas ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian kalau gratifikasi juga sama rujukannya dan namanya manusia ya. Katanya kalau dibikin aturan itu justru untuk dilanggar. Makanya ini saya coba kita sampaikan dari sisi keimanan. Harapannya ya, kita sebagai orang beriman tidak tergoda untuk ikut melanggar. Karena pelanggaran dalam konteks ini wilayahnya nggak cuma soal negara, tapi soal agama, tidak cuma soal dunia tapi soal akhirat. Dan terlalu banyak saya melihat orang-orang yang bermain di wilayah ini nggak ada berkahnya sama sekali. Dipakai buat sakit, dipakai buat macam-macam lah, pokoknya nggak ada bagusnya lah gitu. Makanya seorang muslim harus memahami bahwasanya harta itu nggak cuma soal jumlah, tapi soal berkah, barokah. Dan keberkahan itu yo kadang mungkin banyak jumlahnya, kadang sedikit, tapi mencukupi. Nah, kalau orang Jawa bilang semulur, nyukupi. Nah, itu 1 miliar, tapi nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Banyak orang seperti itu. Bahkan nggak cuma 1 miliar, 1000 triliun pun dia korupsi, tetap kurang gitu kan. Tapi ada orang yang kemudian gajinya cuma UMR, anaknya 5, nggak ada yang mati kelaparan, walaupun cuma mungkin makan nasi putih sama gereh atau mungkin sama parutan kelapa gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah bedanya antara keberkahan dengan ketidakberkahan. Nah, bagaimana agama kita memandang dua perkara itu? Karena mau nggak mau yang kita lihat di televisi itu ya mayoritas pelakunya Muslim gitu. Makanya jangan sampai nih, naudzubillah summa naudzubillah, nanti ada tambahan tersangka kok datangnya dari Riki gitu kan, naudzubillah. Makanya ini perlu saya sampaikan bahwasanya nggak ada kebagusan sama sekali dalam tindak pidana tersebut. Kalau dulu orangnya kalau ketangkep tuh nunduk malu ya. Kalau sekarang malah foto ngenten iki ya wedok kudungan. Nek lanang mboten jenggoten mungkin kita masih berpikir mungkin non muslim kan gitu. Tapi udah perempuan jilbaban itu apa ya ngomong non muslim. Jilbaban muslim tersangka dipoto senyum berpose gitu kan. Itu kan menunjukkan sudah tidak punya rasa malu. Padahal Nabi mengatakan ya min kalamin nubuwatil ula, termasuk perkataan para nabi dari dulu sampai sekarang, yaitu di dalam tastahi fasna masih nek masih punya malu, yaitu tanda dari iman. Tapi nek nggak punya malu sakarep-karepmu, bukan berarti ini membiarkan untuk berbuat sesuka-sukanya, mboten. Maksudnya gini loh, tanda keimanan orang itu kalau masih punya malu. Nek nggak punya malu ya wes imannya itu ya bukan berarti kita mengkafirkan, enggak. Imannya itu berarti tipis banget, sedikit banget. Dan nanti puncak hari kiamat itu ya perzinahan di jalan-jalan, berarti apa? Sudah nggak punya malu. Zaman dulu mungkin masih ndelik-ndelik di kebun suwung atau di mana gitu kan. Nah, sekarang udah di jalan-jalan gitu kan. Bahkan para lagi udah nggak di jalan sembarangan, di jalan tol gitu kan. Di jalan tol berhentinya di jalur jalur darurat yang sebelah kiri niku. Naudzubillah nih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita nanti cermati pelan-pelan
bagaimana agama kita menata ini, harapannya agar kita ini jadi orang Islam yang mayoritas di Indonesia ini benar-benar memberikan suri tauladan terbaik, bahwasanya kita itu faham halal haram, dan yang haram tidak akan pernah kita, jangankan kita ambil, dulit pun enggak gitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Udah ada cara yang batil yang Allah sebutkan. Nah, nanti dalam ayat yang lain disebutkan illa antakuna tijaratan bainakum. Caranya biar enggak batil ya transaksi jual beli. Kemudian antara minkum, ada kerelaan di antara dua belah pihak. Di sini enggak disebutkan jual belinya. Cuman Allah memberikan contoh cara batil itu apa? Litakku watudlu biha ilal hukam, dan kamu membawa urusan harta ini kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalinas bil ismi wa antum ta'lamun, dalam rangka kamu menguasai memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang penuh dosa, dengan jalan berbuat dosa, wa antum ta'lamun, dan kamu tahu itu jane bukan hartamu. Banyak toh kasus seperti itu. Ada orang yang tersangka sudah bunuh orang tapi dibebaskan, ternyata hakimnya disuap 5 miliar. Barang diturut ternyata makelarnya sudah ngelompoknya duit makelaran hampir 1 triliun. Diturut lagi ternyata ada hakim ini, alah pusing kalau melihatnya itu. Dan naudzubillah ya, salah satu hakimnya itu orang Kartosuro. Wah, itu kalau semua proposal masuk itu cair semua, Pak. Enggak tahu dari Masjid Taqwa pernah masukin enggak. Jadi mau proposal masjid cair, proposal pitulasan cair, proposal wayangan cair, proposal sopo ae cair, saking terkenal lumoni. Ya, bahkan ya itu tadi kasurnya itu duit gitu. Bantalnya duit ya. Ya itulah orang-orang yang enggak paham gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang haram itu disebut juga dengan as-sukh. Yang suka makan harta haram seperti itu adalah orang-orang Yahudi. Allah berfirman, "Sama'una lil kadibi akaluna lisukh." Kelakuan atau karakter orang Yahudi itu suka mendengar desas-desus gosip tanpa rujukan yang benar, tanpa klarifikasi. Wa akaluna sukh, dan suka makan harta yang haram. Makanya ketika kita membenci Yahudi sebagai negara, maka kita jangan cuman dan gembar-gembor anti ini anti itu, tapi kita juga harus tahu karakter mereka itu apa, jangan ditiru. Nah, salah satu bentuk karakter mereka itu suka makan harta haram. Termasuk mereka ngerti soal riba, tapi riba itu tidak diberlakukan kepada sesamanya dan diberlakukan kepada orang lain. Nah, jadi orang Yahudi nggak ada ribanya, minjem 100 balik 100, tapi kepada orang lain pakai riba. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita benar-benar tulus membenci Yahudi, maka harusnya kita juga tidak mempunyai sifat-sifat seperti orang Yahudi. Dan kemudian terkait harta yang kita miliki hari ini, semua akan ditanya. Semua, bahkan 1 sen yang kita miliki pun akan ditanya. Nabi SAW memberitahukan dalam sabdanya, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba, telapak kaki kita pada hari kiamat, sampai akan ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi ma'afna, tentang usianya dihabiskan kemana aja, masa muda kemana. Ada yang punya slogan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu kan mimpinya, faktanya ya wallah alam gitu kan. Harusnya kan ada tengahannya, muda foya-foya, tua kaya raya, tobat dulu baru mati masuk surga. Nah, kalau nggak tobat yo apa ya terus masuk surga gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an jasadihi fima abla, dan jasadnya digunakan untuk apa? Kita lahir dikasih paru-paru yang sehat, usia 50 plus, lah kok paru-parunya hitam. Nanti ditanya, kok paru-parumu bolong-bolong. Saya punya adik kelas niku, dia itu
sampai ngira dia itu disantet karena punya musuh gitu, punya temen yang musuhin dia gitu. Dia bilang ke saya, "Mas, Bu, aku diruqyah." Lah emang kowe ngopo? Aku disantet karo kancaku. Sing ndi kae? Gak, kowe ora disantet. Lah kok tahu? Oh, kamu itu tukang rokok gitu kan, terus suka dugem gitu kan, zaman kuliah di Jogja dulu. Akhirnya periksa dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain tuh nggak ketemu penyakitnya, sampai di waktu itu di rumah sakit Panti Rapih. Di Panti Rapih itu ketemu dokter radiologi atau dokter spesialis paru-paru yang sudah senior gitu. Jadi bisa membaca film itu dengan sangat detail. Ini loh Mas. Jadi memang gambarnya nggak terlalu jelas, tapi ya namanya orang udah pengalaman. Ini paru-parumu ini ada cairannya. Padahal rumah sakit yang lain tuh nggak bisa kelihatan itu gambarnya. Nggak tahu apa alatnya atau dokternya. Saya menduga dokternya karena dokternya sudah sepuh, rambutnya putih semua gitu. Akhirnya dipompa itu keluar itu cairannya. Begitu udah keluar difoto lagi. Paru-parunya bolong-bolong Pak. Terus habis itu diambil satu karena satunya udah nggak berfungsi, paru-parunya tinggal satu gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lahir dikasih paru-paru sehat, paru-parunya jadi rusak gitu, nanti ditanya gitu. Kok bohong ngerokok. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu, dan tentang hartanya di mana dia dapatkan, wa fima wadoahu, dan kemana dinafkahkan. Mungkin dapatnya dengan cara benar, tapi penggunaannya nggak benar, dapat gaji tinggi judi, ya itu ya masalah. Atau dapatnya nggak benar, nyuri, itu udah masalah di situ. Biasanya setelahnya yo habisnya di jalan yang nggak benar lagi. Makanya rata-rata itu para pencuri itu kalau nggak tobat, kalau nggak nyadari itu salah, itu biasanya ya kembali lagi ke situ lagi, karena yang dia dapat habis buat hal-hal yang sifatnya deket-deket dari dosa besar. Makanya orang Jawa itu sampai merangkum menjadi istilah molimo. Jadi udah kayak sepaket itu loh. Kalau nyolong ya mendem ya medok gitu. Nah, hanya orang-orang yang diberi Allah taufik untuk keluar dari lingkaran itu, nah dia baru bertobat. Nah, kemudian yang terakhir wa an ilmihi madza amila fihi, dan dari ilmunya apa yang diperbuat dengan ilmunya itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi juga mengingatkan bahwasanya harta haram itu tidak ada kebaikannya. Beliau bersabda, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabada min suhtin an aru aulabi. Sesungguhnya tidaklah masuk surga daging yang tumbuh dari harta suh tadi, akaluna suh, harta haram. Dan api neraka lebih pantas untuk memakannya, menjilatnya. Maka apapun yang pernah kita konsumsi dari harta haram ini, kita harus bertobat. Kalau kemudian masih ada barangnya, ya kita harus keluarkan. Bahkan ibaratnya kalau kita bisa naker, misal pernah mabuk berapa liter, 10 liter itu, ya harus minum minuman yang halal ya, 10 liter paling enggak, biar bisa terbackwash, tercuci keluar itu kotoran-kotoran itu. Dan belum lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan ada orang yang berdoa dengan mengadahkan tangan ke langit dan menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, tapi enggak kekabul. Kemudian Nabi menjelaskan, fa ana istajabulah, ya jelas enggak kabul. Kenapa? Wa mat'amuhu haramun, makanannya makanan haram, wa masrabuhu haramun, minumannya minuman haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya pakaian haram, wa ghudiya bil haram, hidupnya bergelimang dengan barang haram. Fa'anna istajabulah, tidak mungkin doanya terkabul. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, korupsi ya, orang-orang yang mengambil harta masyarakat milik negara itu bisa disebut sebagai orang yang melakukan pengkhianatan, atau bosok gampangnya pengkhianat. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ummu Habibah binti Irbad, dari bapaknya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, anna Rasulullah SAW kana ya'khudu al-wabarah, bahwasanya Nabi SAW mengambil sehelai bulu Pak, wulu. Ning wulune niki ampun jenengan bayangke wulu kita satu helai ngoten men. Jadi bulu ayam, bulu burung atau bulu merak ngoten niku lho, bulu. Dan bulu ini apa? Min fai'illahi azza wa jalla, dari harta fai.
Jadi ada istilahnya ghanimah, ada istilahnya fai'. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi terjadi perang, menang, harta yang ditinggalkan orang kafir diambil, itu namanya ghanimah. Tapi kalau fai', fai' itu adalah mau perang, neng orang kafirnya nggak mau gelut terus melayu, ditinggal. Akhirnya hartanya diambil. Nah, itu namanya harta fai'. Nek putrane Om John nggih fai' juga. Fai' ya. Fai'. Fayaqulu, kemudian beliau SAW bersabda dengan membawa bulu niku. Misal jenengan bayangke niki bulune. Bulu kan ngaten iki kira-kira. Mali min hadza illa misli mali ahadikum illal khumus. Aku ra entuk lho jikuk fai' iki nek rong didum. Jatahku ki ya mung khumus. Jadi nanti ada namanya khumus. Nabi itu dapat 1/5 atau 20%. Terus Nabi juga mengatakan wa huwa mardudun fikum, kuwi wae nek aku entuk ya tak dumke meneh ning kowe wong ra duwe. Jadi Nabi pun mengatakan aku ora bakal ngambil fai', misal fai' sak tumpuk ora bakal tak titil senajan mung wulu siji, satu heleng ndak. Jatahku setelah dibagi 20%, 1/5, tapi yo nanti tak dumke buat kalian. Dan Nabi nanti dalam riwayat lain Nabi mengatakan aku kalau dapat emas segede gunung Uhud gak akan bertahan di tanganku lebih dari 3 hari, tak dumke. Sampai Nabi pernah sholat asar itu buru-buru. Biasanya khusuk niki buru-buru, dia tetap khusuk buru-buru ini Nabi. Nek kita suwe ora khusuk sok-sok. Nah, sahabatnya bertanya ada apa ya Rasul? Nabi mengatakan pas sholat aku kelingan cek nyimpen emas zakat sak mini kilo urung tak dumke. Itulah tabiat Nabi kalau beliau itu tidak mau punya tumpuan-tumpuan harta yang banyak. Pramila ketika beliau mau menjelang wafat, beliau tercatat masih punya hutang 1 karung gandum kepada orang Yahudi. Padahal nek kerso ngomong ke Abu Bakar atau ke Utsman atau ke Ali, itu pasti malah dikasih. Manusman aku ra duwe beras atau ra duwe gandum, njaluk pinten sekarung. Niku nek kula yakin orang mungkin diteri sekarung, iso 3 karung, 5 karung gitu kan. Tapi Nabi enggak mau ngemis. Makanya Nabi pilih ngutang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'addul khaita wal makhita. Maka serahkanlah. Jadi Nabi ini ngomong ke para sahabat, serahkanlah senajan kuwi walaupun itu benang ataupun jarum, fama fauqaha, apalagi yang lebih gede dari itu. Karena Nabi sudah ngamati ada yang mulai nitil-nitil, ada yang mulai nitil benang, nitil jarum. Pada zaman itu Pak, bikin kain itu atau kain selembar itu mahalnya minta ampun. Karena nggak kayak sekarang, bahan kain kalau sekarang kan macam-macam gitu. Ada yang dari kapas, ada yang dari macam-macam, ada yang dari minyak, ada yang dari plastik gitu. Nah zaman dulu bahannya mau nggak mau cuman dari binatang, bulu-bulu binatang itu. Maka begitu dibikin terus jadi, yaitu mahalnya minta ampun. Makanya nanti ada riwayat itu sahabat itu begitu sholat langsung pulang, sholat pulang gitu. Nggak dikir langsung pulang gitu. Kenapa? Biar istrinya yang sholat di rumah bisa sholat tepat waktu. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat itu punya kain satu buat kain kafan, ditarik ke atas kakinya kelihatan, tarik ke bawah kepalanya kelihatan. Saking kain pada waktu itu mahal itu. Makanya ada orang yang nitilin itu jarum kali benang gitu. Karena memang aji pada waktu itu. Senajan waktu itu aji, sekarang nggak terlalu aji, ya tetap nggak boleh gitu loh. Nah makanya di sini Nabi mengatakan siapa yang kemudian tadi itu sempat ngambil walaupun itu benang ataupun jarum, balikkan. Wa iyyakum wal gulul, jangan kamu melakukan gulul, jangan kamu korupsi. Nah belum dibagi jangan ngambil sendiri. Makanya dalam bab kurban saya ingatkan di mana-mana, panjenengan yang rewangan bawa pisau, cukup pisau aja, nggak usah bawa kresek dari rumah. Biarkan kresek itu nanti yang bagi panitia. Nggak boleh nitil sendiri. Hati-hati. Fa innahu, karena nanti orang-orang yang ngambil sendiri itu arun wasanarun, akan menjadi celah dan aib buat dia sendiri ala sahibihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kenapa?
Karena waktu dia ngambil kecil itu tidak ada orang tahu, tapi nanti di hari kiamat didudohke, semua orang tahu. Nanti ada hadisnya. Jadi orang itu sampai terbungong-bungong, oh sebule biyen maling wedhus ya gitu. Karena wedhus ini ku dibentukkan wedhus terus diken gendong terus wedhus ini ku mboten saged meneng gitu. Mbeh gitu, jebule ke maling wedhus pas korban gitu kan. Senajan waktu kuwi jane mung jikok bandule gitu kan. Tapi kok didadekke wedhus sama Allah gitu. Nek bandul tok kan nggak bisa bunyi Pak gitu kan. Dadekke wedhus gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian menegaskan pada Quran surat Al-Anfal ayat 58, "Innallaha la yuhibbul kha'inin." Sesungguhnya Allah itu tidak suka sama orang-orang yang berkhianat, tidak mau. Punya hamba yang berkhianat itu tidak mau. Artinya gini, ketika kita menyatakan diri sebagai orang beriman, mengimani Allah dan hari akhir, maka kita harus paham kalau Allah itu tidak mau kita itu menjadi pengkhianat gitu. Dan sekali lagi materi ini juga buat pengingat saya gitu. Kalau seorang muslim itu tidak boleh ada di wilayah-wilayah seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Ali Imran ayat 161, Allah menyebutkan kalau para nabi itu anti sama korupsi. Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ayyaghul." Tidak mungkin seorang nabi itu korupsi, itu tidak mungkin. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang korupsi, nanti yang dia ambil itu akan didatangkan, dinampakkan pada hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan kemudian tiap-tiap jiwa akan mendapatkan pembalasan tentang apa yang dulu dikerjakan setimpal dengan apa yang dia perbuat, sedangkan tidak ada orang yang akan dianiaya di hari kiamat nanti. Nah, seperti ini Allah membuatnya malu di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berdiri di hadapan kami, fadzakarul hulul wa addamahu wa addama amrahu. Nabi menyebutkan tentang korupsi dan Nabi menyatakan betapa besar ini masalah, betapa besar ini problem kalau sampai terjadi, betapa mengerikan bencananya kalau kemudian ini terjadi. Dan sebelum saya melanjutkan, Cina ini Pak, sebelum hari ini itu yang saya tahu itu dari masa ke masa, dari dinasti ke dinasti. Saya kemarin lihat di Instagram itu tahun 1861 atau 18 berapa itu orangnya kurus-kurus, lusuh-lusuh, penyakitan, gudiken, ya Allah, pokoknya karu-karuan. Itu dari dinasti ke dinasti hancur Pak. Kenapa? Karena korupsi. Sampai di tahun 90-an lahirlah seorang manusia, kok aku udah dilali senengnya, yang dia mengatakan, dia waktu itu lahir nggak punya bapak, nggak punya ibu, dan miskin sekali, dan dia bertekad, dia memetakan, ngerti ini semua karena pejabat-pejabatnya pada maling gitu kan. Makanya dia punya ikrar, aku udah jadi pejabat dan aku ora entuk ngono kuwi gitu kan. Nek di kita kan nek ra dadi galak era ukur dadi aktivis gitu kan, gitu dadi siunge ceklek gitu kan. Awalnya singo terus dadi kucing gitu. Nah, beliau ini istiqomah Pak ini. Saya tidak sedang memuji komunismenya ya, tapi saya sedang memuji ketegaran beliau dalam berprinsip. Dan harusnya kita malu, harusnya ini orang Islam, bukan orang kafir kayak gitu. Nah, Zurongzi namanya, kelingan. Nah, dia mengatakan ketika jadi penguasa Pak, sediakan saya 100 peti mati, 99 buat teman saya, 1 buat saya. Dan akhirnya apa Pak? 99 yang ngadai koncone Pak. Sing korupsi itu ditembak mati, carus itu habis 99. Yang 1 gak pernah buat tempat dia. Begitu dia merasa negara sudah baik, dia pun menghilang, ambles bumi kaya Antasena. Tidak ada ketahuan di mana. Saya juga nggak tahu gitu kan. Nggak pernah ketemu juga gitu. Nah, makanya terus naik Xi Jinping itu kayak nemu jalan tol, udah jalan napa? Mulus dadi. Karek nutuke Xi Jinping itu, penak. Zurongzi itu yang berdarah-darah. Dan belum lama ini Pak, belum lama, tahun-tahun ini itu ada sebuah perusahaan Cina, lupa namanya, jenenge angel bahasa Cina itu. Nah itu merugikan negara, cuman 1,3 triliun. Ya oke memang 1,3 triliun, kalau nggak salah loh ya. Itu divonis pengadilan bersalah, dia pun sudah mengembalikan duitnya, semuanya, nggak dikurangi serupiah pun. Kok serupiah?
Mata uangnya apa to niku? Yen. Yen nono yuan loh, yen Jepang. Yuan itu. Enggak dikurangi sak yuan pun, sak yuan pun. Nah, tapi sama pengadilan tetap divonis bersalah dan dia tetap dihukum mati cuman karena wis balik ke hukum matine ditunda 2 tahun, Pak. Coba negara kafir kaya ngono lho. Negara kita masyaallah gitu. Mah diopeni gitu kan. Nah, beliau melanjutkan. Beliau bersabda, "La ulfiyanna ahadakum yaumal qiyamah ala raqabatihi satun laha sugoon." Jangan sampai lo, Nabi mengingatkan ini pada para sahabat, ya otomatis juga peringatan buat kita. Ojo nganti lo, aku ketemu sama satu di antara kalian lagi mondong mikul kambing dan di sini sugoon ngembek menengok gelem pedus ini lho. Mungkin wongnya arep-arepe lambene kon ditutup wegah pedus. Buah gitu kan. Dan itu mahal tuh otomatis toh gitu kan. Jangankan kok hari itu gitu. Hari ini aja orang ketahuan ngambil ayam aja malu sambil takut karu-karuan direwangi nyemplung kali, gede malah mati keli gitu kan. Ada tuh kasus kayak gitu. Naudzubillah ya. Maka ala raqabatihi dan di pundaknya itu. Wah. Bahkan ada juga yang ala raqabatihi farasun lahu hamhamatun. Dia mikul kuda itu. Saya juga enggak kebayang abote kaya ngopo. Mikul kuda. Mergo yang dikorupsi kuda itu kan. Nek kambing tadi mungkin bisa jadi ya pas kurban tadi. Naudzubillah ya. Nek kuda kan enggak boleh dalam kurban ya. Berarti ki sing korupsi kuda sinten enggak tahu lah ini ya. Ya pulu kemudian para sahabat ketika kemudian orang itu berkata pada Nabi ketika lihat Nabi, ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah agisni, ya Rasul selamatkan saya ya Rasul, tolong saya. Jadi dia sing gawe salah minta tolong sama Nabi. Paribasannya dia yang makan nangka klutoe dilapke tengene Nabi. Ini kan kurang ajar gitu. Fa'akul, maka aku menjawab, niki jawaban Nabi, Pak. Jangan sampai ini kita terima nanti naudzubillah. La amliku laka syai'an. Sorry bro, aku ra iso ngewangi kowe blas. Qad ablagtuka. Kowe mbiyen wis tak kandhani ning kowe dablek murah karo-karuan. Artinya gini, jenengan mau dengar ini sekarang atau nanti, ketika itu pun kita lakukan nanti tetap kita akan tanggung jawab. Paham betul, Pak? Artinya masih lebih baik jenengan hari ini dengar dari saya sehingga misal ada potensi-potensi ke sana jenengan ndak mau. Sehingga nanti jenengan nggak perlu mondong jaran, para lagi nek mondong gajah terus piye gitu kan. Nah, daripada mending aku rasa ngaji kayak mau lah malah ngerti kok haram halal jadi ra penak ya. Akhirnya mah ditabrak, ya tetap mungkin tanggung jawab Pak gitu loh. Makanya saya tuh sampai heran kadang itu loh, kadang kemarin tuh yang merugikan negara 300 triliun itu divonis 5 tahun. Terus ditambah denda 200 juta. Niku sebagian kaum muslimin lembatin ngeten kok ya mboten batin ngomong ten kula. Penak ya Mas ngono. Lah pripun to? Lah aku dikek 1 miliar dicemplungi penjara gelem gitu kan. Lho Bu, niku lak wong maling gitu kan. Mosok jenengan ya gelem ngono. Lah soalnya urip rekoso. Jadi dia membayangkan mending rekoso ning akhirat timbang ning donya gitu. Naudzubillah ya karena enggak paham gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih mending kita itu dengar tahu hari ini daripada kita enggak tahu, akhirnya kita nabrak itu dan kita tetap akan tanggung jawab gitu. Kemudian Nabi melanjutkan lagi wa ala raqabatihi ba'irun lahu rughaun. Ada lagi orang yang memikul unta di lehernya dan untanya itu juga bersuara. Nek wedhus ngembek, nek jaran, nek sapi gemah, nek kuda napa Pak? Meringi, nek unta lah niku lah istilahnya rughaun. Yaqulu dia pun berkata, ya Rasulullah wahai Rasulullah, agisni nyuwun tulung mang tulung kula, selamatkan saya. Fa'akul tak jawab, la amliku laka say'an qad ablaghtuka. Ora iso, Bro. Wis tak kandhani ning kowe ngeyel. Ngono kuwi ra kena, wis tak omongi lho wulu siji wis ra etuk kowe malah sampil mbok go mulih. Aduh, ya Allah naudzubillah itu. Kadang niku enten kurban niku soibul kurbane njaluk tambah sithik. Nah itu bandule jatahe panitiane gitu. Panitiane kurban nopo mboten kan kanten ngoten itu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ini bukan gimana-gimana, kita coba untuk introspeksi masing-masing. Kalau memang yang lalu praktek-praktek kita salah, kita perbaiki untuk ke depan. Wa ala raqabatihi samitun. Ada lagi yang memikul emas dan perak, nggak tahu bentuknya apa, entah ditaruh di kotak, entah itu bentuknya kayak paku bumi atau gimana, nggak tahu, pokoknya dipikul. Pokoknya ini kok abot, barang abot. Niki berarti napa? Ya sing korupsi duit niku to. Termasuk sing omahe ketemu 52 kilo emas niku to. Nah, mungkin nanti yo ndak cuman 52 kilo to. Wong orang yang mengambil tanah sejengkal itu nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi ke bawah. Cara sejengkal niku sak meten, Pak. 7 lapis ke bawah niku misal nggih diameter bumi niku misal 10 kilo. Ya berarti niku sak meten ping 10 kilo medhuk ya. Nah, terus dikalungke kan ya abot banget itu kan. Niku nek sak jengkal, nek semeter, nek sak hektar gitu kan. Nah, artinya kalau itu 50 sekian kilo, pasti saya yakin itu dikali-kalikan, enggak cuman segitu. Mungkin ya 52 ton atau mungkin 50.000 ton gitu kan. Nah, ya ceklek gulune Mas kan kapok. Bayangkulu, dan dia pun mengatakan, ya Rasulullah, aghisni, selamatkan saya. Fa'akul, dan aku akan menjawab, la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Aku ra iso nulung kowe, wong biyen kowe tak kandhani ngeyel gitu kan. Kemudian au ala raqabatihi riqaun tahfiku. Ada juga yang memikul di lehernya itu kain yang bergoyang-goyang saking oke, Pak. Wah, ini kain ini kan nek patah itu mentelung ngoten niku to. Iki sing anyar niku kan korupsi kain to. Sinten, Pak? Bos istri tek. Kredit ya to. Wis ngerti nek perusahaane ra iso nyaur, tapi tetep kredit dimuluske sama pejabat-pejabat bank kan. Nah, itu ya nek pejabat banknya ketut ya wis padha ae itu. Korupsi kain to niku to. Nah, makanya Nabi ngomong 1500 tahun yang lalu, hari ini wis banyak jenengan menyaksikan sendiri. Fayaqul, dia pun mengatakan, ya Rasulullah, aghisni ya Rasul, tolong aku. Niku piyaine niku mualaf mboten to? Nek pake kan terusé mualaf. Nek anak ini ku enggak tahu. Ini sami enggak tahu saya. Fa'akul, kemudian aku jawab, la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Aku ra iso nulung kowe, wong biyen kowe tak kandhani nyeyel. Niki hadis Bukhari Muslim. Sahih yang paling sahih, meh piye meneh jenengan. Mau lari kemana kita? Ndak bisa, Pak. Inilah agama kita, ini fakta dari agama kita yang harus kita tahu. Lah kalau kita semua tahu lah, Masya Allah gitu kan. Saya pernah ngeranking itu Liga Korupsi Indonesia itu. Niku ketemune niku 1.600 sekian triliun, 10 besarnya itu. Niku nek 100 triliun aja diambil, itu bisa buat nyekolahke semua lulusan SMA pada lulusan tahun yang sama. Misalnya niki 2025 niki lulus, niki semua bisa dikuliahkan sampai lulus di universitas terbuka dengan SPP 2 juta per semester atau yang setara dengan itu. Sampai lulus, Pak, itu. Bayangkan. Makanya nek sekarang ada cita-cita mau gratiskan sekolah swasta, ya monggo. Emang duitnya ada kok, emang Indonesia itu sugih kok. Nah, tinggal tadi itu loh, tulus bener apa enggak itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya korupsi termasuk penyebab masuk neraka. Walaupun orangnya orang solih. Artinya kesolihan itu enggak ngaruh gitu. Oh, dia ketua yayasan, dia ketua pondok pesantren, tapi kemudian dia pejabat negara juga dan mengalirkan dana yang harusnya bisa ke banyak pesantren tapi dialirkan ke arah dia tok gitu kan. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Iftatahna Khaybar. Abu Hurairah bercerita, kami dulu pernah menaklukkan benteng Khaybar, bentengnya orang Yahudi. Walam naghnam zahaban wala fiddatan. Dan kami belum mendapat bagian ghanimah, apakah itu emas ataukah perak. Jadi orang Yahudi pas mau diserang kabur dia. Nah, kemudian mendapatkan banyak jarahan gitu. Innama ghanimna al-baqar wal ibil wal mata wal hawaid. Tapi kami sudah dibagi ghanimah berupa sapi, unta, barang-barang dan kebun-kebun. Jadi yang emas perak ini baginya belakangan. Kemudian summan sarafna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Wadil Qura, ke satu daerah namanya Wadil Qura. Wa ma'ahu abdun, dan beliau dibersamai seorang budak yuqalu lahu Mid'am, yang namanya Mid'am. Ahdahu lahu ahadun bani Ad-Dibab.
yang mana Mid'am ini dihadiahi oleh salah seorang dari suku Ad-Dibab. Jadi Nabi bersama budaknya, terus para sahabat membersamai Nabi, budaknya juga ngikuti Nabi. Fabainama huwa yahutu rajulun, ketika budak itu sedang menurunkan rohla pelana. Jadi nek ada tunggangan niku sok enten kursine nika sing lenggah niku tembe didukke rohla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz ja'ahu sahmun airun, tiba-tiba ada panah yang nancep ke arah dia, celep. Hatta asaba dzalikal abdu, kenalah si Mid'am ini dan mati. Faqalan nas, dan manusia berkata, hani'an lahu asyahadah, selamat dia mati syahid. Jadi habis perang gitu, otomatis dia ikut perang toh, atau membantu perang. Jadi orang yang berperang itu disebut mujahid, orang yang membantu orang yang berperang itu juga statusnya sama kayak orang yang berperang. Nah, jalan tiba-tiba ada panah yang disinyalir ya, panah dari arah orang Yahudi yang ratrimo hartanya yang dia kumpulkan bertahun-tahun diambil sama kaum muslimin karena kalah perang. Ya waton manah itu lah. Delalah bejone Mid'am ini kena. Selep. Nah, orang-orang mengatakan hani'an lahu asyahadah. Berarti Mid'am ini orang baik karena ikut perang atau membantu perang dan membersamai orang paling baik yaitu Rasulullah SAW. Kena panah, maka refleksnya para sahabat, wah menyenangkan, selamat, mati syahid. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW malah bersabda sebaliknya, bal walladhi nafsi biyadihi inna syamlatal ladzi asabaha yauma Khaibar minal maghanimi lam tusibha al maqasimu. Enggak, demi Allah yang Allah mampu mencabut nyawa Muhammad, sesungguhnya dia tadi ngambil selimut yang belum dibagikan dari harta rampasan perang Khaibar, belum dibagi. Latashta'ilu alaihi nar, nanti selimut itu akan dinyalakan, jadi selimutnya muruk, terus dikemulkan ke dia di neraka nanti. Niki kan sosok enten tau ngapunten zakat fitrah ya nglumpuk. Kan sing ngumpulke macam-macam to, enten sing beras raski, enten sing beras IR64, enten sing rojo lili gitu. Panitiane ngerti, sing rojo lili singkir sik jatahku. Nah, hati-hati ini ya. Padahal ketika jenengan mau membagikan itu campur dulu Pak, gitu, baru dibagikan. Jadi jangan sampai ada yang dapat raskin, ada yang dapat rojolil, apalagi ada kekhususan buat kita. Naudzubillah. Faja'a rajulun hina sami'a dzalika. Ketika mendengar itu seorang laki-laki kemudian mendatangi Nabi SAW. Bi siroki au sirokain, dengan membawa satu tali atau dua tali. Niki anggaplah tali. Jadi zaman dulu niku sendal niku enten taline, Pak. Taline niku khusus. Jadi nek taline cepat niki ngisore masih bisa dipakai dengan catatan tuku taline tok. Nek sakniki kan mboten, taline pedhot dibuak ngono, sendal jepit ngono. Nek dulu bawahe niku kulit. Lah, dia ternyata niku ngentit satu atau dua tali dibawa. Faqala hadza sayun kuntu asabathu. Ya Rasul, ini tadi aku ngambil. Ngapunten nggih. Kemudian faqala Rasulullah SAW, syirokun au syirakaini minar, tali siji apa loro iku dadi geni neraka nek rambut balekke. Otomatis yang lain mengembalikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ngajar tafsir di Gentan. Ibu-ibu, itu Quran surat Al-Maidah ayat 106, 107, 108. Dikisahkan ada seorang sahabat yang melakukan perjalanan dengan dua orang non muslim yang bernama Tamim Ad-Dari dan Adi bin Bada. Dua-duanya non-muslim. Nah, di ayat itu disebutkan bahwasanya ketika seorang muslim ini dalam kondisi kritis, dia harus berwasiat untuk keluarganya tentang harta yang dia punya. Harusnya saksinya adalah orang Islam. Tapi qadarullah yang berperjalanan yang menemani orang non-muslim, mau nggak mau dipersaksikanlah wasiat ini kepada dua orang non-muslim ini. Nah, singkat cerita Pak, begitu sampai di Madinah, dua orang non-muslim ini
menyatakan tinggalane bojomu iki terus diterima sama keluarganya. Dan salah satu kerabatnya merasa ada yang janggal, yaitu apa? Si sahabat yang meninggal ini dia punya satu gelas perak yang hilang, yang nggak disebutkan di dalam wasiat yang dibagikan tadi itu. Tapi karena nggak mampu membuktikan, maka proses berjalan sesuai kedustaan dua orang non muslim ini. Nah, singkat cerita, Tamim Ad-Dari masuk Islam. Masuklah hidayah pada dirinya dan dia tahu kalau itu harta haram. Akhirnya jiwanya berontak dan kemudian dia mengumpulkan duit 500 dinar, kan laku 1000 dinar. 500 dinar dan dikembalikan kepada ahli waris. Nah, delalah temennya yang masih non muslim nggak mau. Padahal si To'e wis ngaku, si To'e wegah gitu. Nah, akhirnya yang terjadi turunlah ayat itu, di mana ayat itu memerintahkan keluarganya untuk bersumpah kalau bahwasanya saudaranya atau orang yang meninggal itu memang punya barang itu. Dan kalau dia berani bersumpah menyebut nama Allah dan nggak boleh dusta tentunya, maka persaksian dari orang non muslim ini dibatalkan. Sehingga dia mau nggak mau, walaupun dia mengingkari, dia nggak mau harus bayar 500 dirham. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah jiwa seorang muslim ketika tahu bahwasanya jangankan emas perak batangan sampai kilo-kiloan, bahwa tali sendal pun nanti akan menjadi api neraka, bahwa bulu pun nanti akan jadi api neraka, bahwa selimut pun akan jadi api neraka, maka begitu tahu dikembalikan semua, Pak. Tidak mau gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir Allah menyebutkan pada Quran surat Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzi la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Maka orang-orang yang kemudian tidak memegang amanah dengan baik dan benar, itu termasuk orang yang merusak di muka bumi dan termasuk orang-orang yang merusak hubungan kekeluargaan satu sama lain, sehingga seorang bapak bisa kehilangan anak istrinya dan sebaliknya. Itu salah satunya adalah juga karena proses-proses yang tidak benar sebagaimana yang hari ini kita tonton. Makanya ketika di Indonesia orangnya sudah tidak takut sama Allah gitu kan, ya mau nggak mau harusnya hukumnya itu diperberat kalau memang sudah kondisinya extraordinary crime. Tapi sayang seribu sayang lah, sehingga hukum ada potensi melakukan pelanggaran hukum, makanya ya nggak pernah mau untuk kesana arahnya. Nah, monggolah dengan doakan mereka agar kemudian mendapatkan hidayah yang baik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf.